selanjutnya bagaimana dengan coastal change atau perubahan garis pantai dan apakah ada perubahan garis pantai yang disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya tidak, berhubungan dengan erosi atau sedimentasi gitu ya. Nah, yang pertama-tama sebenarnya coastline change itu seperti apa sih perubahannya kalau misalnya secara profil gitu ya. Kalau misalnya secara, garis visual mungkin udah kebayang gitu ya, oke tadinya di sini semakin jauh atau semakin dekat. Ternyata coastline change ini bisa, sifatnya juga bisa periodik gitu, contohnya seperti ini. Jadi, mohon maaf ini, oke. Jadi misalnya bayangkan ini adalah sebuah, mmm, pesisir gitu ya, dan ini profil. Jadi seperti tadi tampak samping, bulan April dia itu bentuknya seperti ini. Jadi bayangin ini lautnya gitu ya. Lalu di bulan Juni dia bentuknya seperti ini. Ini bulan Aprilnya gitu ya. Bulan Agustus seperti ini. Jadi dia semakin lama semakin maju. Lalu bulan September dia makin maju lagi. Akhirnya di bulan Desember dia mulai mundur. Artinya apa? Artinya di sini terdapat sebuah perubahan yang sifatnya, seasonal atau dia itu musiman gitu ya. Jadi dia kadang maju, lalu kadang mundur lagi, bisa maju lagi, bisa mundur lagi. Nah, hal ini tuh bisa kita gambarkan dengan grafik sebagai berikut gitu ya. Jadi untuk Y-nya itu adalah beach slope in degrees. Jadi, kemiringan dari pantainya gitu ya. Di sini 4 sampai dengan 30. Untuk sumbu X-nya itu adalah H per L. H per L itu apa? H per L itu adalah perbandingan antara tinggi gelombang dengan kedalaman laut pada breaking point tadi gitu ya, pada plunge point tadi. Nah, ini kita bisa bandingkan gitu ya, kalau misalnya, area dan ternyata itu ada hubungannya juga dengan jenis-jenis sedimen di sana gitu ya. Kalau misalnya dia itu sedimennya fine sand gitu, antara perbandingannya itu, butuh, eee, dengan perbandingan segini banyak dan beach slope-nya yang, sekitar berapa, sekitar 8,5 gitu ya derajat gitu. Nah, kalau misalnya atau sebenarnya sebaliknya gitu ya, kalau misalnya beach slope-nya kira-kira 10 derajat gitu ya, dengan, mmm, medium sand yang 0,55 milimeter, sorry. Nah, dia itu biasanya untuk water depth perbandingan dengan wave height dengan water depth-nya itu sekitar segini gitu ya. Nah, jadi hubungannya kira-kira bisa digambarkan seperti itu. Jadi tergantung, komponen mana yang rekan-rekan punya dan apa yang rekan-rekan pengen cari, kira-kira seperti itu. Nah, kalau itu tentunya berhubungan dengan proses-proses, sedimentasi dan erosi gitu ya, bagaimana dengan faktor yang lain. Faktor yang lain itu adalah pergerakan-pergerakan tektonik ya, mungkin rekan-rekan di sini sudah tahu, tapi ini sebagai refresher aja. Jadi pergerakan tektonik itu intinya adalah pergerakan yang disebabkan oleh, mmm, faktor-faktor, energi-energi yang terjadi pada, bumi gitu ya, utamanya kerak bumi. Jadi contohnya, kalau ada kerak bumi yang seperti ini, bayangkan ini adalah pantai kita gitu ya, bagian dari pantai kita. Nah, ternyata ada penurunan muka tanah di situ gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi si blok yang blok yang kanan itu turun, sementara blok yang kiri itu sebenarnya dia belum tentu turun, belum tentu naik gitu ya. Tapi dia bisa juga, naik atau dia diam gitu. Intinya dia sesarnya itu bergeser ke bawah dan ini namanya adalah sesar normal gitu ya, atau subsidence. Ini adalah profile view. Jadi kita ngelihat kayak ngiris seperti tadi gitu ya. Bagaimana dengan sebaliknya gitu? Bisa terjadi sebaliknya, yang ini namanya adalah uplift atau dia itu reverse fault gitu ya. Jadi justru blok yang ini dia itu malah ke atas gitu ya. Jadi bentukan fault-nya kira-kira seperti ini dan ini sudah exaggerated banget ya. Dan ada lagi perubahan lain yang namanya adalah transform. Jadi transform ini kalau yang dua ini adalah dilihat dari samping ya, diiris. Nah, kalau ini dilihat dari atas. Kenapa? Karena dia itu hanya sesar geser atau jadi yang kelihatan itu hanya offset gitu ya. Jadi
rekan-rekan bisa bayangin dia itu hanya seperti ini gitu. Itu yang terjadi di Palu kemarin ya, Palu Koro. Itu adalah, offset gitu. Nah, kalau ada offset tentunya akan ada perubahan garis pantai juga. Jadi kalau misalnya normal fault dia itu turun ya ke bawah, kalau uplift itu dia bloknya ke atas, kalau offset itu dia bloknya nggak kemana mana tapi dia hanya bergeser gitu ya, energinya conserve, kira-kira seperti itu.